Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majelis Rihlatul Ruhaniyah Auliyaul Tis'ah dari Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan sabda kita kembali ke surat Al-Insyirah atau Al-Nasrah ayat 1 ya. Suratul Al-Nasrah atau Al-Insyirah makiyatun tamanu ayatin. Suratul Al-Nasrah, surat namanya surat Al-Nasrah atau Al-Insyirah. Makiyatun termasuk golongan surat makiyah. Makiyah terus. Tamanu ayatin, jumlah ayatnya ada 8. Dikit dari kemarin 22. Ini cuma 8. Kita bacakan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa adakul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Alam nasrah, tidakkah kami telah melapangkan kamu? Bukankah kami telah melapangkan dada, melapangkan dada laka untukmu, hai ya Muhammad. Jadi alam nasrah ini alam-alam itu termasuk harful istifham, kalimat yang digunakan untuk bertanya, mempertanyakan sesuatu. Alam, tidakkah? Apakah tidak? Hamzahnya itu istifham, tambah lam itu. Apakah tidak? Nasroh, kami lapangkan laka untuk kamu. Artinya istifham takriri namanya. Istifham takriri. Tanda tanya. Aisyarokna, telah melapangkan artinya. Jadi Allah mempertanyakan kepada Nabi Muhammad. Laka di sini ujungnya ai Muhammad. Allah. Kamu, jadi kan dekat. Alam nasrah laka. Bukankah telah aku lapangkan dadamu? Alam nasrah, aku lapangkan dada. Ya Muhammad, sodroka dadamu, sodrok sudur. Makanya kan sering kita bilang wafil jasadi sodrun. Di dalam jasad itu ada sudur. Sodroka, sudurmu, dadamu. Dada itu di dalam jasad. Alam nasrah laka sodroka. Tidakkah telah aku lapangkan untukmu wahai Muhammad sodroka, diperjelas apa yang dilapangkan? Dadamu. Dengan apa? Bin nubuwati wa ghairiha. Dengan dipilihnya Nabi Muhammad menjadi nabi, menjadi rasul dan lain sebagainya. Dilapangkan. Bukan pelapangan. Sehingga Allah pun memberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai ujian-ujian cobaan yang berat. Walaupun dia memang harus dimusuhi oleh orang-orang kafir, tapi tetap bisa menghadapi dengan lapang dada. Orang kalau nggak lapang dada, nggak legowo, diludahin orang marah. Kita nggak usah diludahin terus, itu enggak lah. Misalnya jalan, ketemu bulatri,
Berarti meludah sendiri pada gitu. Gimana kira-kira? Tersinggung. Padahal nggak meludahin sampean. Orang dia lagi lagi mual-mual, orang berdedek, pengen meludah mulu kan bisa. Kenapa sama tersinggung? Dia yang mulutnya mulus masuk angin, mulek-mulek, rasanya pengen gumuk, mau sahur, buko itu pakaian es campur. Ya, tapi Nabi Muhammad diludahin setiap hari, tidak marah. Bahkan ketika beliau mau ke masjid yang ludahin kok nggak ada yang ludahin dina itu umben. Kok nggak diludahin? Nanya-nanya sama orang itu yang tukang ludahin saya kemana? Kok dia sakit? Bala-balanya yang para pembenci Nabi Muhammad belum besuk Nabi Muhammad itu besuk duluan. Akhirnya malah dia masuk Islam dengan sifat apa? Lapang dadanya. Kita ini raja pulang apa? Ini Muhammad aman nasrah raka. Dalam keadaan yatim nggak minder dia apa bisa? Nggak apa-apa ya. Oh berikan saya kekuatan. Saya bisa masuk kamu bisa bantu bisa ini. Ya kan? Nah, jangan putus asa. Terus apa kata Allah? Wa wadokna angka wisroka. Wa wadokna dan kami telah menyingkirkan, menghilangkan wa wadokna. Aku hapuskan wa wadokna angka dari kamu. Wa wadokna ini ayat khototna, kesalahanmu, dosa-dosamu. Dan bukankah aku telah hilangkan semua dosa-dosamu, keburukanmu, kesalahanmu, angka dari kamu. Aku singkirkan semua keburukan dari kamu. Wisroka yaitu dosa-dosamu. Dengan kenabian. Wisroka itu. Semua. Kemudian alladzi angko dodohrok bahwa dokna angka wisroka. Kami telah menghilangkan daripadamu beban-beban yang berat. Wisrok beban-bebanmu aku semua. Aku hilangkan beban kesalahan ini. Alladzi angkodo yang memberatkan dohroka pundakmu. Punggungmu. Dohirmu, gugur. Dan bukankah telah aku hilangkan semua beban-beban? Kami turunkan beban-beban angka daripadamu. Wisroka, beban-bebanmu. Alladzi angqadha dhahrak, yang membebani punggungmu, yang memberatkan punggungmu, ringankan semua. Apa itu? Wahada kaqauli ta'ala liyaghfirallahu ma taqaddama min dan dzikr. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah adanya liyaghfirallahu, supaya Allah mengampuni kamu ma taqaddama, apa yang telah terdahulu min dzalika dari dosa-dosamu. Karena ada itu inna fatahna alaka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Apa? Enggak apa disempurnakan nikmat-nikmat. Terus setelah itu apa? Warofa'na laka dzikrok. Warofa'na, dan aku tinggikan. Aku angkat derajatnya. Ditingkatkan bagimu laka untukmu. Dzikroka, sebutan namamu. Bi'antut karoma'a dzikri fil adzan. Yaitu dengan disebut-sebut namamu bersama-sama dengan apa itu? Dengan namaku. Ma'adzikri fil adzan, waktu adzan.
nama-namamu disebut bersama namaku waktu azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut apa? Waktu sholat, waktu koma, sebut-sebut, dan lainnya banyak. Memang ditinggikan sebutan namanya. Dalam koma, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan lainnya sebut-sebut. Sholawat, ditinggikan. Dalam khotbah, mesti dipakai itu. Orang nggak banyak itu perbaik bahasa. Sholat Jumat juga jadi. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini hikmah buat kita. Teladan. Asal kita mau berusaha mengenali Allah, mengenali Muhammad, Rasulullah, kemudian menjadikan teladan, jadikan pegangan, ageman. Makanya ketika kita sudah mulai yakin dengan Allah dan Muhammad Rasulullah, kita jadikan ageman, pegangan dalam hidup kita, jamin dilapangkan dada sampai, dilapangkan hidup sampai. Rumah boleh sempit, kamar boleh sempit, rumah sangat sempit sekali, sampai mau selonjor saja susah, tapi ada dibuat lapang, nyaman. Ini Muhammad rumahnya nggak gede. Rumah yang di tempat Rasulullah sebagai tempat tinggal itu yang sekarang jadi makamnya beliau di Masjid Nabawi. Kalau kita ke sana sekarang itu cuma 3. Rasulullah dan Muhammad, Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar masih senggang satu, tinggal umat satu lagi. Jadi kalau belonjol itu cuma 4. Saya sih kepengennya itu yang satu lagi buat saya gitu. Tapi udah terlanjur ada keterangan bukan buat kamu. Nanti buat Nabi Isa kalau turun ke bumi mati di situ. Katanya ada keterangan gitu. Ya wis aku orang ngiri. Langsung didekek dia ya kenal aku ya. Tak kira gua aku ini. Di sini gitu rumahnya. Jadi kira-kira 4,8 kali 6 kali 4,8 kali berapa? 8,4? 6,4. Kecil itu satu kamar. Ya kalau itu 2 kamar. Nah, dulu tinggal di situ bersama Siti Aisyah. Yang sekarang menjadi makam Nabi Muhammad, kemudian antara makam Nabi Muhammad dan mimbarnya namanya Raudhah. Misalnya ini rumah Nabi Muhammad itu ya. Dan ini mimbarnya dulu bentuknya pohon kurma. Makanya dari banyak pohon kurma menangis. Karena biasanya Rasulullah itu kalau khotbah, kalau tausiah itu ada batu undak-undakan gitu. Terus ini ada pohon kurma, tukangnya dari pohon kurma. Kurma senang bener itu. Nah di zaman sama sahabat ditebang, diganti mimbar kayak kita gini. Tuh, ada cerita pohon kurma menangis. Rasulullah udah nggak nyender lagi ke saya. Ceritanya gitu. Nah, ini makam Rasul, ini mimbar Nabi. Selah-selah ini biasanya dipakai halakoh. Namanya apa? Raudhah min riyadil jannah. Kenapa? Sering di sini dipakai duduk-duduk ngobrol sambil gakwa, ngopi-ngopi. Dan pernah malaikat Jibril datang. Makanya kalau ke Masjid Nabawi ada Babul Jibril. Orang kalau ke situ malah barokah doa di situ. Cuma nama askar suka dipenuhi. Musik. Gitu. Oh, kalau doa jangan madep ke situ, madepnya ke Ka'bah. Yang berlawanan kan? Ada di Madinah. Ini. Jadi, makanya namanya Raudhah.
antara makam Nabi, rumah Nabi dan mimbar Nabi yang sekarang jadi Masjid Nabawi kan itu. Nah tetap raudhahnya ada. Kenapa disebut raudhah? Itu adalah raudhah min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga. Kenapa? Dipakai halakoh. Makanya sampai sekarang, apa kita bisa? Bisa. Kita mau ke sana, harus ke sana kan harus punya duit. Umroh dulu baru bisa ke sana. 30 juta kita sama. Saya memfasilitasi jenengan. Udah jangan menghayal untuk umroh itu, orang duit menghayal terus. Mau menghayal apa mau nyata? Nah, kalau nyata ikutin input. Katanya dari Rasulullah. Aku menasihatin sahabatnya. Jadi sahabat itu kalian kalau berjalan melewati Riyadul Jannah, taman surga, mampir kamu walaupun sesaat. Sahabat mikir kan, karena khayalannya kan surga itu gimana gitu ya kan? Akhirnya kita juga ada menghayal tentang surga. Sahabat juga bertanya, loh kami masih di dunia ya Rasul? Di mana saya bisa jumpai Riyadul Jannah itu? Dijawab Pak Nabi sambil tersenyum, belum tahu dia. Pola Riyadul Jannah di dunia khilaful zikri halaqah zikir. Di sini yang ada halaqah zikir di mana? Tempat lain? Ada majlis alim. Majlis alim itu tempat duduk-duduk untuk dibentak-bentak orang alim. Mana itu majlis alim bentak-bentak aja orang alim. Kalau di sini kan kopi. Majlis taklim, majlis tempat dibentak-bentak orang. Ini orang. Saya serahkan yang mau kopi, ya kan, megel. Ini mana berapa ini belum jelas? Berani kopi, berani lakukan? Lawan ini. Jadi nyantai, taman semua. Jadi perlu menghayal apa nyata? Nyata. Bisa kan? Rasulullah juga pernah menyatakan, baik jannati, rumahku walaupun sempit, ini surgaku. Kenapa? Allah lapangkan dadanya. Mau surga itu kenikmatan kok. Masih hidup atau meninggal? Hidup. Waktu itu kan, berarti waktu itu Nabi sudah di surga. Kapan mau surga kapan? Nanti. Tunggu kiamat. Karena surga. Karena Allah udah lapangkan dadamu nih. Sekarang ada dadanya lagi nyesek apa lagi lapang? Oke kan? Alam nasrah atas sabloka. Wabadokna angka misro. Dan Allah hilangkan semua beban-beban kamu. Ada beban? Keberatan? Enggak. Ada beban? Al-hadiah al-qadoh. Semua yang terasa berat dalam dirimu. Ada yang nanggung beban apa sekarang? Ada? Apa nunggu nanti? Sekarang terbebani punggung kita? Enteng? Kalau mau nyender boleh nyender kok. Nyender aja kalau pegel. Nyata apa mahal? Nyata. Iya. Terus apa lagi? Barokahna laka zikrokna. Aku telah angkat, aku tinggikan sebutanmu. Biasanya sebut apa? Mama ya kan? Karena Umi. Umi itu ya. Bunda. Umi lelas, Umi lelas. Lawangun belas. Waku. Tapi itu kan sebutan kan? Lebih tinggi kan? Enggak terasa. Bunda. Maaf ya Bu Guru. Aku mau cari grup itu.
Ya mie, malam mie, Aku makannya belum kok. Itu yang punya mie. Dia apa lebih rendah? Sama nggak bersyukur? Bersyukur. Nunggu nanti. Sudah apa belum? Sudah. Ini dong, kamu nggak sadar. Terus sampai kumpul di sini. Betul nggak? Baru saja tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kurang tinggi? Ya. Kurang tinggi? Ya. Belum lagi kalau zaman mau kultum terus saya jadi MC. Hadratul Muqtarumin wal Mukharramin. Apa Ustaz Suprapto? Haram. Loh, kira-kira begitu enggak? Itu Kalau seandainya diformalkan, kita kan nggak pernah sok formal gitu ya. Hadratil Kiram Al-Muharram wal Muhtaram Syekhina wa Murabil Mukhina wa Kepret wa Muharram wal Muharram Al-Muharram Kenapa dilarang? Bagus, saking pengen yang mau angkat kayak sampai keliru. jadi haram. 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 Kurang tinggi. Sudah, Pak. Ya. Sudah apa belum? Sudah. Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu masa kita tidak. Lalu kalau tidak, jangan ngaku umat Nabi Muhammad. Kalau ngaku jadi umat Nabi Muhammad, satu siap dilapangkan dadanya. Itu apa enggak? Dua, harus siap diangkat derajatnya. Ojo kepedean, pede aja lagi. Iya kan? Ya. Yang ketiga harus siap berjuang. Lihat kalimat untuk meninggikan kalimat Allah. Seiring dengan tingginya kalimat Allah, Allah tinggikan derajatnya. Gini betul. Kayak hanya dengan satu ayat bisa sampai kemana-mana itu. Satu ayat kemana-mana. Pakai satu ayat. Rejab itu modal Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tekan pemuda, tekan rapi, tekan dikriat, tekan pukul, tekan tangerang, sampai ke kareng, keliling kemana-mana, cuma modal satu ayat. Betul? Awak mulia? Awak mulia? Dimuliakan oleh Allah. Artinya yang mulia itu Qur'annya. Al-Qur'anul Karim itu mulia. Al-Quran yang mulia. Karena saya kemana-mana bawa Al-Quran. Nilai kalimatilah pendidikan kalimat Allah. Biar mulia. Aku kebawa, keangkat Pak. Gue ngabur Pak. Sampai nyebutnya Al-Muharram. Bagaimana ya? Ini benar. Paksa atau fiktif? Sudah apa belum? Sudah. Tapi ini biasa-biasa lah. Ini udah goa ya. Orang tak kepedean atau enggak ya? Ini benar. Itu yang kadang-kadang lali. Harus tidak. Ya. Berani menjadi pejuang, berani berjuang, harus berani. Apa? Berkorban. Keren nggak? Banyak mana? Rasulullah meninggalkan harta? Enggak. Apakah Rasulullah miskin? Enggak. Benar. Itu harus sudah siap hartanya nih, silakan. Udah perjuangan. Jangan aku pejuang kalau nggak berani korban.
Halo. Nah, begitu. Oke ya, nah itu. Udah selesai ya. Nah, yang namanya hidup mengalami kesulitan dia Biasa. ada godaan, ada kenagalan, ada duri, ada beling, ada antum tak hati-hati. Yang penting tetap eling lan waduh. Hidup ini tak ada, justru dibalik ke semua pasti ada hikmahnya. Maka begitu ayat berikutnya, ingat ini ada aja nanti rintangan gangguan ini kan pasti ada. Hidup itu mesti ada gampangnya, ada yang namanya ada gampang, ada sukar. Ada sukar di balik sukar ada gampang. Di balik senang ada susah, di balik susah pasti ada senang. Oleh sebab itu, fa inna ma'al usri yusra. Sesusah apapun rintangan yang mengganggu kamu Muhammad, kesulitan yang menghadapi, ingat fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya menyertai kesulitan itu yusra, ada kemudahan. Sekali lagi Muhammad, inna ma'al usri yusra. Ingat, di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesabaran ada kebahagiaan. Sabar tidak boleh dibatasi. Kalau dibatasi namanya tidak sabar. Sabar Pak, sekali sabar, 2 kali sabar, 3 kali nggak sabar namanya. Tunggu yang ya ayo. Sabar apa tidak ketiganya? Enggak. Ketiganya sabar enggak? Enggak. Dibatasi. Makanya Allah sampai ulang 2 kali. Jangan dibatasi. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 2 kali. Makanya fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa iza faragta, maka apabila kamu telah sampai, sudah selesai melakukan berbagai aktivitas, apa aja yang dagang sudah selesai perdagangannya, yang bertani selesai pertaniannya, yang juga selesai usahanya, ya kan? Ada waktunya batas. Ya. Pansop itu gunakanlah dengan sungguh-sungguh, pansop. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Doa. Kalau sudah selesai melaksanakan kegiatan apa saja, ya usahakan kerjakan dengan sungguh-sungguh, berdoa supaya semua usahamu itu diberkahi oleh Allah. Kadang-kadang kan lali, menghitung duit lali belas kaya, orang tua, orang kaya nganggur sialan, ya, manggut itu tahu aja. Yang sungguh-sungguh nih kamu Allah. Karena itu ada min fadli robi lihat umani aaskuru au akbur. Ada min fadli robi. Ini semua adalah anugerah karunia dari Tuhan. Semua untuk apa? Lihat umani. Jane hanya untuk memuji aku. Aku usaha oleh uang banyak seperti ini. Kadang-kadang nggak dapat duit. Ini hanya untuk memujiku. Askuru akul. Apakah aku termasuk menjadi hamba yang paling bersyukur? Apakah aku malah termasuk orang yang kufur? Maka ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata-kata syukur mudah diucapkan, tetapi pelaksanaannya ya sebenarnya syukur susah ya, syukur senang ya syukur. Usaha dapat uang banyak syukur, nggak dapat banyak juga syukur. Sukses syukur, bangkrut ya. Halo, stres, orang pusing, mungkin curhat. Gimana Pak? Usaha ini jatuh Pak.
terbuka lagi, usaha tambah modalnya. Jatuh Pak, ini jatuh. Zaman kok undang palingan bingung gitu. Usaha begini, ingat, kulit saya ini sabab. Bagi segala sesuatu pasti ada sebab-sebab. Kenapa kamu bangkrut? Karena saya usaha Pak. Usahanya Pak dagang. Nek sampean gak gelem bangkrut, aja dagang. Percaya toh? Loh. Itu loh, gitu. Karena namanya orang usaha, orang dagang, nek gak untung yo rugi. Nek gak laris yo ora Pak. Sebabnya dagang orang kalau sadar, aku rugi, aku bangkrut wajar wong aku dagang. Orang dagang mesti ada rugi, ada untung. Karena kalau nggak mau rugi, nggak mau ojo jadi pengusaha. Loh, ini malu serius? Beringat. Oh, sudah itu sedih kan? Sedih kenapa? Bahkan kenapa? Kontra ente. Kenapa kau sedih kontra ente? Mana orang nyambut gaya kontra ente? Diberhentiin kok sedih. Bodoh sekali. Kenapa kamu diberi PHK? Kenapa diberhentiin? Apa sebabnya? Karena saya jadi karyawan. Kenapa jadi karyawan? Karena saya bekerja. Kalau nggak mau diberhentiin sama bos, ojo nyambut gawe. Maaf ya. Jarang kan. Saya kan nggak pernah galau, nggak pernah ngadu. Stres. Kenapa? Usaha baru. Orang yang usaha kok aku bang. Aku nggak pernah galau. Galau pas saya apa? Aku di PHK. Nggak tahu aku. Saya nggak kerja. Kulit saya ini bapak. Ayo. Nah, kalau nggak mau dipecat, nggak mau rugi, jangan dagang, jangan usaha, jangan bekerja, ciptakan pekerjaan, nggak ada ruginya. Wah, Pak Warto, ciptakan pekerjaan daripada bikin pekerjaan jadi, alhamdulillah. Aku nggak takut dipecat, nggak takut rugi, orang rugi aku. Usaha menciptakan pekerjaan. Halo, lu sama dipecat, sama nyambut gawe. Zaman bangkrut, zaman dagang. Ini fakta apa khayalan? Fakta. Gimana? Pak Deddy juga dulu pengusaha. Usaha fashion. Fashion. Mana pakaian lo kan? Ya fashion. Tokonya di mana-mana. Fashion apa deh? Fashion Tokonya di apa? mana-mana. Bos nih. Mulai nih. Diam-diam aja kamu di padepokan. Diam-diam di padepokan. Nggak pernah ngeluh. Bangkrut enggak mau kerja. Orang jodoh. Misalkan mana ngomong. Betul. Lu jadi bos. Gagal apa enggak kalau kita sadar? Ya perlu ada galau. Alhamdulillah ala kulli adanya syukur Pak. Jangan ini syukur tuh paling enak. Jadi syukur rabar kayak sebuah pesawat. Taman sabar nggak syukur oleh. Taman syukur nggak sabar ya oleh. Mereka kata Imam Ghazali, syukur dan sabar itu bagaikan dua sayap pesawat terbang. Nek sabar tok nggak syukur ya pesawat ini dah. Gini. Oleh Pak. Syukur tok nggak sabar oleh. Sama duit-duit akeh. Syukur nggak? Syukur kan? Kalau nggak sabar, bawaannya udah pengen shopping aja, enggak? Dompet butuh, dompetnya butuh ya, sebenarnya. Iya. Makanya tetap udah sabar. Contoh bayar karena apa?
Orang nyanggup Pak. Loh, sama sabar gak syukur. Ya. Gitu loh. Oke ya, Baiklah barokta, langsung Baiklah Robbika Fargo. Ya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah. Gitu ya. Kamu harus apa ya? Berharap ya, Fargo itu seneng. Rogib itu selalu berharap pada Tuhan. Jangan pernah berharap pada siapapun. Sampai gagal, suka galuh, ngersulo, kadang-kadang uring-uringan, karena sampai berharap rezekinya dari konsumen. Nah, ini loh Pak ini, itu 500 saja Pak, 200 ya, gawat 200 ya. Nah, kalau sampai punya 200 tak borong semua. Ini orang kecewa apa orang seneng? Kecewa. Ketahuan gua lagi nawar 200. Kalau ada berapa biji yang bawa ke sini, saya beli semua. Ada pedagang yang begitu. Karena dia menggantungkan harapan rezekinya kepada konsumen. Kalau mengharap kepada Allah, udah urusan bertugas, usaha ikhtiar, urusan rezeki Allah yang ngurus. Udah yang penting kewajiban saya, ya kan? Usahanya pedagang. Pedagang itu kewajibannya ini geger-geger dagangan, kasih harga, ya, layani konsumen dengan baik. Yang lama, jangan tembetut. Jualan wayang kalau perlaku. Boleh kan? Oh, asing itu dong bayar utangnya Pak. Nyoba rapor utang nggak bayar. Tetap. Terus hitungannya bongko sesok sehari lancar dari sana nyaur. Terus yang rumah utang buat duit niat kendang-kendang lunasi ya Allah cari jalan kemudian. Itu utang orang bayar giling nih galakan yang utang apa yang utang enggak ada nggak gitu yang konsumen begitu wajar Pak itu oke ya tak ramu nih udah bisa dipahami ya udah enak amin Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masayyidina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa taqi bainana wa bainahum bil khairat rabbik fir warhamna anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa sa'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asy syahidin Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma rabbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad
Ya Rabbi salli wa amma salli